Puji Tuhan, haleluya. Kita bertemu lagi Bapak Ibu sekalian dalam kebaktian doa 10 malam, di mana kita memohon untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena itu kita akan mulai doa kita, kebaktian kita ini dengan kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami bisa lagi beribadah melalui rekaman video ini. Tuhan, biarlah Engkau hadir, Engkau menjamah, bahkan Engkau Tuhan datang kepada kami, memenuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Urapi kami semua yang melayani Tuhan. Berkat Tuhan, pengurapan pengudusan Tuhan ada pada kami. Kami mulai doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Pada hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan tema Roh Kudus mengingatkan, mengajarkan, dan mengartikan. Roh Kudus mengingatkan, mengajarkan, dan mengartikan. Puji Tuhan, mari kita membaca Alkitab kita dalam Injil Yohanes 16 ayat 12 sampai 13. Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-12 sampai 13. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Puji Tuhan. Tuhan Yesus sendiri berkata kepada murid-muridnya bahwa masih banyak yang Tuhan Yesus belum katakan, belum ajarkan kepada mereka. Mengapa Yesus belum mengajarkan apa yang ingin diajarkan, apa yang ingin diperkatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya? Maka Yesus menjelaskan bahwa karena murid-muridnya belum dapat menanggungnya. Murid-muridnya belum dapat menerima apa yang Yesus akan sampaikan kalau hal itu disampaikan. Murid-murid belum bisa mengerti, belum bisa melakukan apa yang Yesus ingin sampaikan, tapi kemudian tidak disampaikan oleh Yesus pada waktu di mana Dia ada bersama dengan murid-murid. Kalau kemudian kita, Bapak Ibu sekalian, membandingkan dengan keadaan bahwa apa yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-murid, bahkan mungkin pelajaran atau perkataan yang berulang kali disampaikan Yesus kepada murid-muridnya, di antara begitu banyak perkataan atau pelajaran yang disampaikan Tuhan Yesus kepada mereka, ada perkataan Yesus atau pelajaran yang diterima oleh murid-muridnya tapi tidak bisa diterima mereka atau tidak bisa dimengerti mereka. Jadi ada ketidakmampuan atau ada seperti tidak mampunya mereka begitu ya, untuk menangkap, untuk mengerti, untuk menanggung ya, untuk melakukan, mengerjakan ya, untuk memahami apa yang Yesus akan katakan atau yang sudah Yesus katakan saja, yang sudah Yesus ajarkan saja. Tidak semua mereka bisa mengerti, tidak semua bisa dimengerti oleh murid-murid. Saya ambil contoh dalam Markus, Injil Markus pasal 9 ayat 32. Saya baca dulu Markus pasal 9 ayat 32. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Jadi apa yang diajarkan, diperkatakan oleh Yesus, yaitu bahwa Yesus akan dibunuh, lalu kemudian Yesus akan bangkit dari kematian, itu tidak dimengerti oleh murid-muridnya. Walaupun Yesus sudah mengatakan hal itu, memberitahukan hal itu, Bapak Ibu sekalian, lebih daripada satu kali, tetapi murid-murid tetap tidak bisa mengerti. Nanti setelah Yesus bangkit, baru mereka mengerti.
Jadi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari, banyak hal sebenarnya yang Yesus mau ajarkan kepada murid-muridnya, tetapi belum bisa ditangkap, dimengerti, dikerjakan oleh murid-muridnya. Sehingga pada waktu Yesus berada bersama murid-muridnya, dia belum menyampaikan hal itu. Lalu Yesus katakan, tapi tidak mengapa, karena Roh Kudus akan datang, Roh Kudus akan dikirim, Roh Kudus akan diberikan, dan Roh Kudus itulah yang akan membawa murid-murid kepada seluruh kebenaran. Saya ulang lagi baca di ayat 13 dari Yohanes 16. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi Roh Kudus akan memimpin, membawa murid-murid, orang-orang percaya kepada seluruh kebenaran. Jadi Roh Kudus akan menyampaikan apa yang Yesus hendak sampaikan pada mereka yang belum disampaikan Yesus karena murid-muridnya belum bisa menanggungnya. Jadi seumpama pelajaran-pelajaran, perkataan-perkataan yang belum disampaikan, itu akan disampaikan oleh Roh Kudus kepada murid-murid, kepada kita, orang-orang percaya. Saya mau membandingkan ini Bapak Ibu Saudara-saudari dengan Yohanes pasal 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26 katakan begini. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Tadi disampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa Yesus itu masih banyak yang Yesus mau katakan, ajarkan, tapi tidak jadi waktu itu diajarkan atau diperkatakan Tuhan Yesus karena murid-murid belum bisa menanggungnya. Lalu Yesus katakan nanti pelajaran atau perkataan ini, kebenaran ini itu akan disampaikan, diberitakan kepada murid-murid oleh Roh Kudus. Lalu ayat yang barusan kita baca Yohanes 14 ayat 26 dikatakan bahwa Roh Kudus itu akan mengajarkan segala sesuatu. Jadi hal-hal yang belum diajarkan atau belum bisa ditanggung, diterima murid-murid pada saat itu, dan hal-hal yang sudah pernah dikatakan, diajarkan oleh Yesus kepada murid-murid. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian dalam Alkitab diajarkan, disampaikan bahwa apa yang sudah diajarkan Tuhan Yesus, diperkatakan Tuhan Yesus, itu kemudian baru beberapa waktu kemudian bisa diterima, bisa dimengerti, bisa dilaksanakan oleh murid-murid, oleh orang-orang percaya dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus mengajarkan, Roh Kudus mengingatkan murid-murid akan hal-hal yang sudah pernah diajarkan, disampaikan Tuhan Yesus kepada mereka. Jadi Roh Kudus menyampaikan perkataan-perkataan Yesus yang sudah diperkatakan, dan Roh Kudus juga menyampaikan, memperkatakan perkataan-perkataan Yesus yang belum disampaikan oleh Yesus. Sehingga Roh Kudus akan mengajarkan, dikatakan segala sesuatu. Baik hal yang sudah diajarkan Tuhan Yesus itu akan diingatkan lagi. Jadi Roh Kudus akan mengingatkan kita pelajaran atau perkataan-perkataan yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus juga akan mengajarkan kepada kita perkataan, pelajaran yang belum disampaikan Tuhan Yesus. Lalu kemudian Roh Kudus inilah yang akan mengajarkannya. Sehingga dikatakan Roh Kudus itu akan memimpin murid-murid ke dalam seluruh kebenaran, atau Roh Kudus itu akan mengajarkan segala sesuatu. Haleluya Bapak Ibu sekalian. Jadi dengan membandingkan dua ayat tadi, maka ada beberapa hal yang kita bisa dapatkan. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, apa yang Roh Kudus katakan, ajarkan adalah sama dengan apa yang Tuhan Yesus dan Bapa katakan, ajarkan. Jadi sama, tidak ada perbedaan ya. Apa yang Bapa, apa yang Allah Anak, apa yang Allah Roh Kudus katakan, itu adalah hal yang sama.
Jadi Roh Kudus yang akan mengajarkan seluruhnya Bapak Ibu sekalian. Apa yang mau hendak diajarkan oleh Allah Bapa, oleh Allah Anak, apa yang hendak mau diperkatakan oleh Allah Bapa, Allah Anak, itu juga itu akan disampaikan seluruhnya oleh Roh Kudus. Jadi apa yang diperkatakan diajarkan oleh Allah Bapa, Allah Anak adalah sama dengan apa yang diperkatakan diajarkan oleh Roh Kudus. Yang kedua, bahwa apa yang dikatakan oleh Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus adalah kebenaran. Jadi dikatakan Dia akan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Perkataan Yesus itu kebenaran. Perkataan Allah Bapa itu kebenaran. Jadi kebenaran adalah sesuatu yang berasal dari Allah. Apa yang dikatakan Allah, firman Tuhan adalah kebenaran. Haleluya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari, Roh Kudus akan membuat kita mampu menanggung atau mampu mengerti, mampu melakukan apa yang tadinya tidak bisa kita mengerti, apa yang tadinya tidak bisa kita tanggung, apa yang tadinya tidak bisa kita laksanakan. Jadi firman Tuhan, perkataan Tuhan, perkataan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ya, itu akan dibuat, akan kita dibuat mengerti firman Tuhan itu. Jadi Allah Roh Kudus akan membuat kita bisa menanggung, bisa mengerti, bisa melaksanakan, bisa memegang, bisa memahami firman Tuhan. Roh Kudus akan memampukan kita. Kalau tadinya sebelum Roh Kudus itu datang, murid-murid tidak bisa menanggungnya. Tapi ketika Roh Kudus itu datang, maka murid-murid, orang-orang percaya bisa menanggung, bisa mengerti, bisa melakukan firman Tuhan. Lalu yang keempat, Roh Kudus memimpin kepada seluruh kebenaran, atau Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu. Jadi Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu. Roh Kudus akan memimpin kepada seluruh kebenaran, membawa kita kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu, baik yang sudah diajarkan sebelumnya maupun yang belum diajarkan karena murid-murid belum bisa menanggungnya. Maka Roh Kudus yang akan mengajarkan, karena Roh Kudus bisa memampukan, membuat mengerti, membuat melaksanakan firman Tuhan itu, sehingga Dia mengajarkan hal-hal yang tadinya belum diajarkan oleh Tuhan Yesus. Maka Roh Kudus inilah yang akan mengajarkannya. Dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayat 16, saya bacakan 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Segala tulisan, ini bicara tentang Alkitab, firman Tuhan, kitab suci ini, Alkitab. Alkitab diilhamkan oleh Roh Kudus. Alkitab berasal daripada Roh Kudus, disingkapkan, dibukakan, diberikan kepada penulis-penulis Alkitab untuk dituliskan kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu kepada kita melalui, lewat Dia mengilhamkan, memberikan pengilhaman kepada murid-murid, kepada penulis-penulis Alkitab ini, lalu dituliskan kepada kita. Itulah seluruh kebenaran itu. Itulah Alkitab ini adalah segala sesuatu yang Allah mau ajarkan kepada kita. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dari kejadian sampai wahyu, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah seluruh kebenaran, seluruh yang ingin diajarkan Allah kepada kita, seluruh yang diperintahkan, yang disingkapkan, dibukakan, diberikan Allah kepada penulis-penulis Alkitab dan disuruh untuk menuliskan supaya kita bisa memperoleh, mendapat pelajaran dan melakukan firman Tuhan ini. Haleluya. Jadi Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu, mengajarkan semua perkataan, pelajaran yang hendak disampaikan Yesus, yang hendak disampaikan Bapa kepada kita, yaitu Dia mengilhamkan
firman Tuhan itu kepada penulis-penulis Alkitab, dan penulis-penulis itu disuruh untuk mencatat, menuliskannya, membuat kitab-kitab itu, sehingga Bapak Ibu sekalian terkumpullah 66 kitab, dan itulah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Itulah segala sesuatu yang hendak diajarkan Roh Kudus kepada kita. Itulah seluruh kebenaran yang hendak disampaikan Tuhan kepada kita. Jadi kita bisa berkata begini Bapak Ibu sekalian, tidak boleh ada hamba Tuhan atau orang percaya yang mengatakan bahwa dia mendapatkan pengilhaman dari Roh Kudus untuk disampaikan, untuk dituliskan kepada orang percaya, kalau ternyata pengilhaman atau hal yang dia sampaikan tersebut itu berlawanan dengan Alkitab. Karena seluruh kebenaran itu sudah disampaikan oleh Allah Roh Kudus untuk dituliskan, diberitakan kepada kita lewat hamba-hamba Tuhan yang menulis Alkitab ini, kitab-kitab di dalam Alkitab. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Kalau kemudian kita masuk kepada contoh, kita lihat Rasul Petrus ya, awalnya dia menganggap bahwa orang Yahudi itu mempunyai tempat yang lebih daripada orang non-Yahudi. Lalu Allah Roh Kudus memberikan kepada dia satu penglihatan. Lalu Allah Roh Kudus menyatakan kepada dia tidak seperti itu. Jadi Roh Kudus mengajarkan kepada Rasul Petrus bahwa di mata Tuhan semua orang adalah sama. Mari kita lihat dalam Kisah Rasul pasalnya yang keempat, ayat yang ke-34, Kisah 4 ayat 34. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Jadi ketika Roh Kudus memenuhi Kornelius dan sanak saudara serta sahabat-sahabatnya, maka dari situ Bapak Ibu sekalian, Rasul Petrus mengerti, Roh Kudus mengajarkan dia bahwa Tuhan tidak membeda-bedakan orang. Semua orang yang mencari Tuhan, yang mentaati Tuhan, itu sama di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sampai kepada hal yang terakhir dari apa yang saya mau sampaikan hari ini, bahwa Roh Kudus akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran, mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Banyak perkataan Tuhan, firman Tuhan yang tidak bisa kita mengerti. Baik perkataan yang Yesus sudah katakan ataupun yang Yesus belum katakan lalu diajarkan, diperkatakan oleh Roh Kudus. Banyak firman Tuhan yang belum kita pegang, kita lakukan. Siapa pribadi Allah yang mengajarkan, membuat kita mengerti? Maka Roh Kudus diberikan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari, kepada saya, untuk membuat kita bisa mengerti, membuat kita bisa melakukan firman, membawa kita kepada seluruh kebenaran itu, sampai kita menjadi pelaku-pelaku seluruh kebenaran. Kalau hari ini mungkin kita melakukan 70% dari kebenaran, atau 80 atau 90% dari kebenaran, maka Roh Kudus akan membawa kita, memimpin kita untuk kita bisa menanggung, kita bisa mengerti, kita bisa memegang, kita bisa melakukan seluruh kebenaran itu, segala sesuatu. Kalau tidak ada Roh Kudus, berarti kita tidak bisa. Karena yang disampaikan oleh Tuhan Yesus saja tidak bisa dimengerti seluruhnya oleh murid-murid. Apalagi yang belum disampaikan oleh Tuhan Yesus, yang masih hendak dia mau sampaikan. Jadi bagaimana kita bisa menangkapnya, melakukannya, memegangnya, mengerti? Roh Kuduslah yang akan membuat kita mampu. Karena Roh Kudus itu yang akan mengajari kita. Dia akan mengajar saya, dia akan mengajar Bapak Ibu sekalian. Kalau begitu, kita sangat perlu. Mari kita pakai waktu-waktu kita ini, kita mohon Roh Kudus, penuhi aku. Roh Kudus, aku haus, aku lapar. Aku tidak bisa tanpa Engkau. Aku perlu Engkau. Karena kita harus sampai kepada seluruh kebenaran. Karena kita orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan, itu harus semakin melakukan segala sesuatu yang diajarkan oleh Tuhan. Kita harus sampai kepada seluruh kebenaran itu. Bukan hanya sampai di 60%, 70, 80% kebenaran, tapi seluruh kebenaran itu. Dan Roh Kuduslah yang memampukan kita. Maka kita bersehati
sama seperti murid-murid Tuhan setelah kenaikan Tuhan Yesus bersehati untuk berdoa bersama-sama. Maukah kita sama-sama berdoa, Bapak Ibu Saudara-saudari, memohon dengan ketekunan, kesehatian, kerinduan kita untuk Roh Tuhan itu memenuhi kita. Saya akhiri dengan Matius pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-6. Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kalau kita berlapar, haus akan Roh Tuhan, maka kita percaya Yesus akan mengirimkan Roh Kudus kepada kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Mari bersama-sama kita bersehati. Kita berdoa. Minta Tuhan, kami lapar, kami haus akan kebenaran, akan menjadi pelaku-pelaku firman. Kami bukan hanya mau sampai di 60% melakukan kebenaran, 70, 80, tapi seluruh kebenaran. Kami bukan hanya mau melakukan sebagian atau sebagian besar dari kebenaran itu, dari yang Tuhan Yesus ajarkan, tapi seluruh, segala sesuatu itu yang Tuhan Yesus ajarkan kami mau lakukan. Dan hal itu hanya bisa dimungkinkan ketika Roh Kudus memenuhi saya dan Bapak Ibu sekalian. Karena itu kita butuh Roh Kudus. Kita minta, kita rindu, kita bersama-sama ada dalam doa, ada dalam penyembahan kita. Dan kita berdoa memohon Roh Kudus. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita memuliakan Tuhan, berdoa. Dan kita percaya Roh Tuhan pasti akan datang memenuhi kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, mari kita menaikkan pujian. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu. Haleluya. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, ya Tuhan. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku, ya Tuhan. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, ya Tuhan. Ya Tuhan, amin, haleluya. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan, haleluya. Memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku, biar awan
memenuhi hati, biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Haleluya, haleluya. Inilah rindu kami. Curahkanlah. Seberapa kami haus, lapar akan hadirat Tuhan, akan Roh Kudus. Puaskanlah kami, Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, curahkanlah Roh Kudus-Mu. Oh Tuhan, penuhi kami, setiap kami yang beribadah menyembah Tuhan, yang haus rindu Tuhan, kami buka hati kami buka hati kami haus, kami rindu, kami perlu Tuhan kehadiran-Mu Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, peganglah tangan kami Roh Kudus, ajari kami seluruh kebenaran. Haleluya, bawa kami kepada seluruh kebenaran-Mu. Haleluya, haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat
jalanmu. Peganglah tanganku, peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Bawalah diriku bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kami percaya Engkau sudah memenuhi kami, Tuhan. Dan Engkau, Roh Kudus yang memenuhi kami, akan mengajari kami, mengingatkan kami terhadap semua yang sudah diperkatakan Tuhan Yesus, dan mengajari kami akan hal-hal yang belum diperkatakan Tuhan Yesus, yang hendak diperkatakannya. Dia akan memakai Roh Kudus untuk memperkatakan, menyampaikan firman-Mu, sehingga kami diajarkan segala sesuatu firman-Mu. Roh Kudus mengajari kami. Terima kasih Tuhan, pimpin kami Tuhan. Kami mau semakin bertambah dewasa, bertambah maju dalam Tuhan. Kami mau Tuhan sampai kepada seluruh kebenaran. Kami tidak mau berhenti di tengah jalan Tuhan, atau hampir sampai Tuhan, tapi kami mau benar-benar sampai kepada seluruh kebenaran Tuhan. Berkatilah kami semua Tuhan yang sudah beribadah. Tuhan berkati kami, jaga kami, pimpin kami. Kami percaya berkat-berkat Tuhan menyertai kami, menyertai keluarga kami, menyertai mata pencarian kami. Itu Tuhan akan berkati semuanya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akhiri ibadah doa 10 malam kami pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, doa kita pada hari ini sudah selesai. Tuhan memberkati kita. Haleluya.